Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita berupa kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah-ibadah, rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan salawat dan salam tersebut sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka mentadabburi ayat-ayat Allah, di mana ini merupakan bagian daripada kewajiban yang kita miliki sebagai hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu surat yang ada dalam Al-Qur'an, dan ini merupakan bagian daripada lanjutan kajian-kajian sebelumnya, yaitu tentang tafsir. Nah, insyaallah nanti kita akan coba menggali tafsir daripada surat Al-Asr. Surat Al-Asr, ya, surat yang cukup pendek, dan saya yakin ini menjadi salah satu surat favorit kita semua. Masuk dalam list surat-surat yang selalu kita baca insyaallah. Di samping kul-kul gitu ya. Nah, insyaallah ini menjadi list favorit kita. Kemudian sebelum masuk pada pembahasan surat Al-Asr, ya, alhamdulillah kita berdoa, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam kita, melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita tidak gagal fokus di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Karena inilah babak final, ya, di mana hari-hari akhir ini yang harus kita maksimalkan. Jika kita lalai, maka rentan kita menjadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Nah, ini ada kaitannya dengan bahasan kita nanti dalam surat Al-Asr. Kita awali dengan satu riwayat yang datang dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra ay al-'ashru min akhiri Ramadan, sesungguhnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk kepada 10 terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, maka Nabi mengencangkan ikatan sarungnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ini dalam rangka memaksimalkan waktu-waktu penting, dalam rangka memanfaatkan waktu-waktu yang mulia, sehingga nanti konsekuensinya mampu terjauh daripada orang-orang yang merugi, khususnya pada bulan Ramadan. Nah, begitupun bahasan kita pada surat Al-Asr ini. Sebagaimana kita tahu, Al-Asr ini memiliki 3 ayat, ya, dan insyaallah kita sudah hafal. Dan kalaupun belum, ya, insyaallah mudah untuk dihafal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, ya. Nanti kita akan coba bahas per ayat. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati,
dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr ini jika kita lihat daripada identitas suratnya, mungkin nanti di slide berikutnya, surat Al-Asr ini merupakan surat yang tergolong dari surat-surat Makkiyah. Bisa di next. Surat-surat Makkiyah. Nah, dan surat Al-Asr ini diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Ya, kalau kita lihat dari tartibul Quran, dari urutan-urutan surat-surat Al-Quran, Al-Asr ini berada setelah surat At-Takatsur. Namun jika melihat berdasarkan riwayat diturunkannya, Al-Asr ini diturunkan setelah surat Al-Insyirah dan sebelum surat Al-Adiyat. Kemudian ya, surat ini tergolong surat yang pendek. Ya, banyak ya surat-surat pendek dalam Al-Quran. Ada surat Al-Kautsar, ada surat An-Nasr, ada surat Al-Ikhlas, dan seterusnya. Namun di antara kelompok surat-surat pendek, Al-Asr ini merupakan surat yang pendek namun isinya paling lengkap gitu ya. Isinya lumayan paling lengkap. Sampai-sampai nanti datang beberapa riwayat dari kalangan salafus soleh tentang komentarnya ketika mentadaburi surat Al-Asr ini. Betapa agungnya surat Al-Asr ini. Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang kaitannya dengan kerugian maupun keuntungan manusia. Manusia itu bisa untung, bisa rugi. Nah, nanti salah satu parameternya bisa kita temukan dalam surat Al-Asr ini. Nah, kemudian bisa kita temukan pada riwayat di slide berikutnya. Misalnya komentar yang datang komentar yang datang dari Imam Syafi'i ya. Ya, next. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika mentadaburi surat Al-Asr ini, maka beliau menyampaikan satu perkataan yang sangat menakjubkan. Kata Imam Syafi'i pada paragraf yang kedua, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum." Andai kata manusia, andai kata kita semua ingin atau hendak mentadaburi daripada surat Al-Asr ini, lawasi'athum, kata Imam Syafi'i, maka sudah cukup bahwa surat Al-Asr ini sebagai pengingat untuk kita semua. Bahkan kalau kita teliti lagi, Imam Syafi'i itu sampai-sampai berani mengeluarkan statement di baris-baris akhirnya, "Lau lam yunazzalu ilan nasi illahu illahi lakafathum." Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah atau tidak menurunkan surat-surat lain dalam Al-Qur'an, atau bahasa lainnya, andai kata Allah menurunkan Al-Qur'an versi kecilnya, nah maka surat Al-Asr ini kata Imam Syafi'i sudah cukup mewakili surat-surat lainnya. Saking apa? Saking agungnya kandungan yang terdapat dalam surat Al-Asr ini. Jadi luar biasa. Nah, jadi bagian dari rangkaian ketika kita membaca Al-Quran, maka utamakan untuk tadabbur. Nah, itulah tujuan kita membaca Al-Quran. Kemudahan-kemudahan yang sudah kita dapatkan dari ilmu-ilmu tajwid dan seterusnya, tujuan utamanya adalah untuk tadabbur Al-Quran. Dan kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah merupakan salah seorang ulama, salah seorang ahlul Quran yang kredibilitas keilmuannya tidak diragukan lagi, terlebih dalam masalah ulumul Quran. Nah, sehingga ini menjadi satu hal yang menarik kalau kita simak bahwa Imam Syafi'i memotivasi kita untuk mentadaburi surat Al-Asr ini. Walaupun nanti kita temukan dalam riwayat lain, kalau ini bisa kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir lain, misalnya dalam Sufwatut Tafasir, Imam Syafi'i sampai mengatakan aktsarun nas. Sayangnya kebanyakan manusia itu ghafilatun an tadabburi hadhihi surah. Banyak yang lalai untuk mentadaburi surat ini. Dan kalau kita perhatikan, entah itu di setiap majlis, di setiap
tempat pembelajaran, di setiap tempat pendidikan, itu selalu dibacakan biasanya surat Al-Asr ini, ya. Selalu dibacakan. Namun apakah disertai dengan tadabburnya? Wallahu a'lam. Nah, kenapa itu selalu dibacakan? Nah, jawabannya ada dalam satu riwayat, dalam satu hadis. Nah, ini disebutkan dalam hadis Imam At-Tabarani di paragraf yang pertama, bahwasanya kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika pada zaman dulu ada dua orang sahabat, dua orang laki-laki, dan mereka itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza taqiya lam yaftariqa, ketika mereka bertemu maka mereka tidak akan berpisah dalam pertemuan mereka, hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhir surat al-asr akhiraha. Mereka ketika bertemu tidak akan mereka berpisah sebelum salah satu di antara mereka membacakan surat Al-Asr terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Kemudian thumma yusallim ahaduhuma 'alal akhir. Nah, setelah dibacakan surat Al-Asr, maka barulah mereka menyampaikan salam dan saling berpisah. Nah, namun jika kita telusuri riwayat ini, ternyata ketika mereka itu bertemu dan mereka berbincang, cuma perbincangannya itu tidak ada sangkut pautnya dengan sesuatu yang kaitannya dengan ilmu, atau bahasa kitanya kita ngobrol-ngobrol biasa, kayak kita misalnya di selasar masjid, ya, kita ngobrol-ngobrol kemana-kemana gitu ngobrolnya, ya, jalur kesana kemari. Nah, maka untuk apa? Untuk menambah kemanfaatan daripada obrolan itu, untuk menambah keberkahan daripada pertemuan yang kita lakukan itu, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat, maka ditutup dengan surat Al-Asr. Minimal dengan surat Al-Asr ini ada kemanfaatan yang bisa kita dapatkan, dan tentunya beda kelasnya. Kalau sahabat ketika dibacakan surat Al-Asr langsung, ketika hatinya mungkin tidak terpaut dengan ilmu, pada awalnya hanya dengan bincangan-bincangan santai, bincangan-bincangan biasa saja. Ketika salah seorang membacakan surat Al-Asr, maka otomatis hatinya akan terpaut. Oh iya, Al-Asr ini luar biasa, sehingga mereka mendapatkan satu kemanfaatan walaupun obrolan yang mereka lakukan tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu. Kalau kita mungkin, ya, wallahu alam, ya, maka kita coba dulu sekarang untuk mentadabburinya, sehingga nanti bisa kita praktekkan. Kalau kita ngobrol-ngobrol biasa, jangan dulu pisah sebelum kita bacakan surat Al-Asr. Nah, dan sebetulnya masih banyak lagi jalur-jalur dari riwayat lain berkaitan dengan keutamaan daripada surat Al-Asr ini. Intinya tadi kata Imam Syafi'i, "Lau tadabbarun nas hadhihi surah lawasi'athum." Ya, andai kata kita manusia ingin mentadabburi surat Al-Asr ini yang pendek ini, lawasi'athum, maka cukup surat ini menjadi satu nasihat, menjadi satu pengingat tentang pentingnya kehidupan ini dan tentang pentingnya bagaimana kita mengatur strategi agar tidak menjadi orang yang merugi dan agar menjadi orang yang beruntung. Nah, kemudian ini hanya peta konsep saja yang saya buat, ya, berkaitan dengan tafsirnya, bisa dilewat saja. Nah, kita masuk pada ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, demi masa. Wal 'asri, demi masa. Nah, pada ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan huruf waw. Waw di sini bukan waw ataf, bukan dan, tapi waw qasam atau huruf sumpah. Jadi sumpah, ya. Wal 'asri, demi masa. Nah, ini merupakan hak Allah ketika Allah bersumpah dengan nama makhluknya, ya. Waktu atau masa itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk. Makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kalau makhluk bersumpah dengan makhluk, hukumnya syirik. Nah, sehingga di sini Allah memilih satu makhluk untuk dijadikan objek sumpah. Nah, tentu di sini ada satu pelajaran. Bermakna Al-Asri ini, masa atau waktu ini, merupakan sesuatu yang Allah angkat sebagai makhluk yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Asr ini merupakan satu makhluk yang punya nilai yang sangat dalam jika kita pelajari, dan ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita.
Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam sumpahnya, wal asri, demi masa. Dan jika kita melihat dalam berbagai tafsir, kurang lebih saya himpun ada 3 penafsiran dari para ulama dari lafaz al-asr ini. Al-asr yang pertama bermakna ad-dahr atau az-zaman, yaitu waktu secara umum, waktu secara keseluruhan selama kita hidup di dunia ini. Ya. Ada yang hidupnya 60 tahun, 70 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Nah, itu ad-dahr, itu al-asr secara umum, waktu secara umum. Intinya jumlah waktu kita selama hidup di dunia ini. Nah, itu penafsiran pertama. Terus ada juga ulama yang menafsirkan al-asr di sini sebagai kegiatan sholat asar, kegiatan sholat asar. Nah, di sini disampaikan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi dalam jilid ketiganya. Nah, kegiatan sholat asar. Kenapa dengan kegiatan sholat asar? Ternyata di sini kalau di dalam tafsirnya dirujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 283. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa kunu lillahi qanitin. Betapa penting dan agungnya salat asar gitu. Sampai Allah khususkan kegiatan salat asar dalam Al-Qur'an dengan salatil wusta, salat pertengahan. Nah, tentunya ada hikmah di balik itu. Kemudian tafsiran yang ketiga ini menurut Imam Ali As-Sabuni ya, dalam kitab Subwatu Tafasir, yaitu waktu asar. Waktu asar berarti ketika matahari mulai hendak terbenam sampai terbenamnya nanti di waktu maghrib. Ketika azan asar sampai waktu maghrib datang, nah itu waktu asar. Nah, cuma jika kita melihat kaul yang mu'tabar, yang paling masyhur, yang paling banyak, para ulama tafsir menyebutkan bahwa al-asr di sini sebagai makna yang pertama, ya, sebagai waktu selama kita hidup di dunia ini, waktu secara umum. Ya. Nah, yang kedua yaitu tentang waktu asar. Nah, waktu asar ini waktu yang sangat banyak sejarahnya sebetulnya. Misalnya kalau kita lihat dalam satu riwayat, pada zaman dulu itu pada masa jahiliyah mata pencaharian orang-orang di Arab itu berbeda-beda. Ada mereka yang gemar menjadi penyair. Makanya Allah kisahkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara. Ketika orang-orang itu sibuk kesehariannya dari pagi sampai dengan sore, mereka itu pergi ke bukit-bukit, ke lembah-lembah untuk mencari inspirasi membuat sebuah syair. Ada juga yang sibuk dalam kesehariannya itu untuk apa? Untuk berniaga, sibuk berdagang. Sehingga pada waktu asarnya, nah, kalau tadi orang yang penyair pada waktu asar mereka mengoreksi bait-bait syairnya. Kalau para pedagang yang sibuk dengan dunianya, maka mereka pada waktu asar menghitung keuntungannya. Ada juga as-sahir, para penyihir, para dukun pada masa jahiliyah dulu. Mereka sibuk dari mulai pagi sampai dengan sore, mereka membuat mantra-mantra baru ya. Nah, sehingga pada waktu sore datang, udah tuh mereka kumpulkan dan mereka jarib ya, uji coba. Ada yang mujarab, ada yang tidak gitu. Diuji coba tuh pada waktu asar. Nah, jadi pada waktu asar ini pada masa dulu satu waktu yang cukup istimewa juga bagi orang-orang jahiliyah, yaitu waktu untuk mengevaluasi hasil dari jerih payah mereka sesuai dengan passion mereka. Dan itu ketika hasil pada waktu asar itu mereka selesai untuk evaluasi, yang syair sudah dipilih hasil terbaiknya, yang dagang sudah ditentukan jumlah keuntungannya, kemudian yang dukun sudah ditemukan mantra terbaiknya. Nah, itu nanti akan dipamerkan pada Yaumul Arubah namanya, pada hari Jumat biasanya. Hari Jumat entah setiap bulan atau setiap pekannya. Nah, nanti dipamerkan siapa yang paling unggul. Entah yang paling unggul itu yang dalam membuat syair, atau yang berniaga, atau yang dengan mantranya para dukun. Nah, setelah mereka dipilih nanti siapa yang paling unggul, maka hasilnya ditempelkan di dinding-dinding Ka'bah. Nah, itu kebiasaan masa-masa jahiliyah. Nah, sehingga ini dikaitkan dengan kerugian yang mereka dapatkan pada masa itu. Ini wal asr, demi masa. Kemudian pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusr.
sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Nah, ini lanjutan yang kedua, gitu ya. Nah, kedudukan ayat yang kedua ini sebagai jawaban dari sumpah Allah Subhanahu wa taala. Misal kalau kita bersumpah, itu pasti ada konteks yang dijadikan sumpahnya. Demi Allah, saya ini. Nah, gitu. Begitupun Allah, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Nah, jadi konteks sumpahnya Allah itu pada ayat 2 ini. Kita semua punya peluang besar berada dalam kerugian. Sehingga Allah bersumpah saking benar-benarnya. Saking benar-benarnya kita berada dalam kerugian. Bahkan dalam ayatnya pun ditegaskan lagi kesungguhannya itu dengan innal insana lafi ada lam taukil, penekanan. Jadi bukan hanya berada dalam, tapi benar-benar berada dalam. Gitu. Bahkan kata Imam Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, bisa saja Allah mengatakan innal insana ala khusr. Manusia itu berada di atas kerugian. Bisa. Cuma konteksnya tidak sebenar-benar dan tidak serealistis lafi kalimatnya. Gitu ya. Makanya Allah sebutkan innal insana lafi khusr. Manusia benar-benar berada dalam kerugian. Nah, kemudian di sini juga disebutkan innal insana al-insan. Kita lihat dari segi bahasa dulu. Al-insan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan alif lam. Kalau kita lihat bahasa Arab, dalam literatur bahasa Arab, alif lam di sini bukan menunjukkan ma'rifah, tapi alif lam lil istidrakil jins. Artinya menunjukkan objek di sini dalam artian manusia tanpa terkecuali. Li istidrakil jins, manusia keseluruhannya. Mau dia kecil, besar, tua, muda, muslim, kafir, sama saja. Semua berada dalam kerugian. Jika yang muslim saja punya peluang kerugian, apalagi yang tidak beriman. Begitu kira-kira. Jadi manusia tanpa terkecuali berada dalam kerugian. Kemudian pada lafaz khusr. Khusr di situ Allah gunakan khusrin, bukan al-khusrin, tidak ada alif lamnya, sehingga di situ dimaknai sebagai kerugian yang sifatnya nakirah, sifatnya umum, bukan kerugian dari satu sisi saja, tapi dari berbagai sisi, dari berbagai aspek, dari berbagai faktor. Kita itu bisa rugi bukan hanya dari satu hal saja ruginya, cuma gara-gara menyelewengkan waktu, gara-gara kita lalai terhadap waktu, bukan hanya kita rugi dari waktu saja, bisa jadi kita rugi dari kemanfaatan ini, kemanfaatan itu, dan seterusnya. Nah, jadi Allah mengingatkan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Nah, kerugian dari berbagai sektor, dari berbagai faktor. Kemudian jika kita lihat, otomatis ada satu kesimpulan bahwasanya waktu ini adalah modal kita, modal yang Allah berikan untuk kita semua. Nah, karena sifat dia ini modal, ya tentu ini berbeda-beda. Ada yang Allah berikan modalnya itu sedikit, ada yang banyak, ya. Tergantung daripada bagaimana kita memanfaatkannya. Jika kita ilustrasikan misalnya, modal ini kan jika kita berperan sebagai orang yang berniaga, maka dengan modal yang kita miliki ada tiga kemungkinan. Ya, ada tiga kemungkinan. Bisa saja kita pergi ke pasar dengan membawa modal, kita kembali dari pasar dengan modal itu, misalnya kita pergi membawa modal 2 juta, ketika pulang kita kembali membawa 2 juta. Oh, berarti dia tidak untung, tidak rugi, biasa-biasa aja. Atau kemungkinan yang kedua, ketika kita pergi dengan modal 2 juta, pas pulang ternyata kita nggak bawa apa-apa, bawanya 0 rupiah. Oh, berarti kita termasuk orang yang rugi, ya. Karena modal kita hangus dan kita tidak punya keuntungan. Atau mungkin kecenderungan kita berada dalam yang ketiga, dan ini yang Allah wanti-wanti. Ketika kita punya modal 2 juta, kita pergi, dan ketika kita pulang, kita tidak bawa pulang 2 juta. Kita tidak bawa keuntungan, tapi yang kita bawa adalah utang. Utangnya 4 juta misalnya. Otomatis bukan hanya rugi, tapi benar-benar rugi. Dan kemungkinan kecenderungan manusia itu berada pada fase yang ketiga.
Ketika kita diberikan waktu modal oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sekian tahun, sekian puluh tahun, ketika kita pulang nanti menghadap Allah, ada yang membawa dosa. Bukankah itu utang? Bukankah itu kerugian? Jangan sampai ya, kita semua membawa utang, membawa dosa dari hasil perniagaan kita di dunia ini atas modal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi banyak sekali kemungkinan berdasarkan bagaimana kecerdasan kita dalam mengatur modal tersebut, dalam mengatur waktu tersebut. Kemudian al-khusr ya, kerugian. Kerugian itu banyak sekali jenisnya. Jenisnya itu kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak sekali. Misalnya kita bisa lihat dalam Quran surat Az-Zumar ya. Ini dalam ayat ke-15. Orang yang merugi adalah orang yang mendapatkan murka Allah. Tentunya dengan sebab tertentu. Atau bisa kita lihat juga dalam Quran surat Az-Zumar ayat 56. Di situ ada satu kalimat yang dilontarkan oleh orang-orang penduduk akhirat, khususnya orang-orang yang berada di kapeling neraka. Nah, di situ disampaikan oleh mereka, ya hasrata ala ma farratna bi jambillah. Ya Allah, katanya, kami ini sangat menyesal gitu ya. Coba dong minta. Jadi mereka itu banyak sekali penyesalan yang mereka lakukan atas kelalaian mereka selama hidup di dunia ini. Dikarenakan apa? Tadi, dikarenakan tidak mampu memanfaatkan modalnya, tidak mampu memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan dalam kehidupannya. Sampai-sampai banyak sekali penyesalan, dan model penyesalannya beragam juga, entah dalam surat Az-Zumar, dalam surat-surat lainnya, dalam surat Qaf dan seterusnya. Banyak sekali penyesalan yang orang-orang lontarkan, yang manusia lontarkan nanti ketika di akhirat. Bukan hanya orang yang berada dalam neraka saja, orang yang berada dalam surga sekalipun mereka menyesal, disebutkan dalam tafsirnya. Kenapa menyesalnya? Menyesal kenapa dulu tidak melakukan amalan terbaik. Nah, ketika kita sekarang misalkan yang penting sudah gugur aja kewajibannya, yang penting sudah melakukan aja gitu. Tidak memaksimalkan, yang penting sekedar gugur kewajiban. Nah, itu juga besar kemungkinan akan kita sesali ketika kita sudah diperlihatkan nikmat yang begitu agung nanti di akhirat. Wah, katanya, betapa besarnya kenikmatan Allah ini ketika kita sudah melihatnya dengan nyata. Coba kalau dulu ya saya maksimalkan amal ibadah ini, pasti lebih besar lagi balasannya. Banyak juga dari kalangan orang-orang yang mendapatkan rahmat penduduk surga yang menyesali amal ibadahnya di dunia. Jika penduduk surga menyesali, bagaimana dengan orang-orang yang berada di neraka? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan waktunya selama hidup di dunia ini? Maka waktu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Nah, makanya datang juga dari Imam Syafi'i, al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau kita tidak bisa mengaturnya, tidak bisa mengendalikannya, maka dia akan memotong kita. Nah, jadi waktu itu rentan sekali. Kemudian waktu itu merupakan satu benda yang sangat bermanfaat juga ya. Dan waktu ini adalah satu hal yang sangat dijaga, misalnya oleh orang-orang zaman dulu, oleh para ulama salaf. Nah, datang dari riwayat yang datang dari Imam Hasan Al-Basri, kata Imam Hasan Al-Basri, tidaklah aku jumpai orang-orang pada zamanku yang mereka itu lebih pelit untuk waktunya daripada untuk dinar dan dirhamnya. Jadi orang-orang dulu lebih rela kehilangan harta kekayaannya daripada kehilangan waktunya untuk lebih dekat kepada Allah, untuk memperdalam ayat-ayat Allah. Jadi waktu itu adalah waktu lebih berharga dari uang. Kalau satu paradigma dari barat, waktu adalah uang. Nah, dari Islam, waktu lebih berharga dari uang. Kemudian jika kita kaitkan dengan Ramadan ini, ya bisa kita evaluasi diri kita bahwasanya sudah sejauh mana dan sudah sebaik apa amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi nanti ketika Ramadan telah berakhir. Nah,
Kemudian pada ayat berikutnya, nah ayat yang ketiga ini kita didorong untuk memiliki 4 karakter. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Nah, jadi ada 4 karakter yang mampu menjadi obat, yang mampu menangkis kerugian-kerugian yang sudah Allah wanti-wanti kepada kita. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat satu pendapat dari Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwa satu penyesalan yang patut kita sesali dalam hidup kita atau bahkan dalam keseharian kita adalah ketika matahari sudah terbenam, waktu kita otomatis sudah berlalu. Nah, apakah amal kita meningkat pada saat matahari terbenam ataukah justru sebaliknya? Jika itu meningkat maka syukuri, jika itu tidak bertambah, jika itu keimanan atau amal kita tidak bertambah pada hari ini, pada hari itu, maka kita sesali, kita taubati. Atau mungkin yang bertambah bukan pahala atau bukan amal, justru dosanya, maka segera taubat. Dan itulah kebiasaan para sahabat, kebiasaan para ulama salaf. Bukankah Umar bin Khattab rela ketika ketinggalan sholat asar langsung mewakafkan kebunnya, gitu ya? Karena segala sesuatu itu tidak ada manfaatnya jika kita tidak memanfaatkannya dengan benar, gitu ya. Dan itu jugalah yang kelak akan Allah tanyakan kepada kita. La yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al bi arba'i khisalin. Nanti kita di akhirat tidak akan berani bergerak satu langkah pun kecuali kita akan ditanya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Dan salah satu perkara yang akan ditanyakan wa an umrihi fima afnah, tentang usianya, tentang modalnya, tentang waktunya, untuk apa dia habiskan selama hidup di dunia ini. Dan itu adalah satu hisab yang akan kita lalui, ya. Usia kita untuk apa, masa muda untuk apa, harta benda untuk apa, dan dari mana dan bagaimana cara mendapatkannya dan seterusnya. Kemudian illal ladzina amanuna. Karakter yang pertama yang harus kita bentuk agar kita tidak menjadi orang yang merugi adalah sebisa mungkin kita menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang yang beriman di sini cara membentuk karakter iman, cara menumbuhkan keimanan dalam hati kita. Di sini dalam ayat ini salah satu caranya disebutkan yaitu dengan cara thalabul ilmi, dengan cara memperdalam ilmu-ilmu Allah, memperdalam ilmu agama. Itu salah satu cara untuk menambah keimanan. Sebetulnya banyak cara menambah keimanan. Cuma dalam ayat ini konteksnya bagaimana kita mampu belajar agama, gitu. Ya. Nah, sehingga belajar agama ini adalah salah satu hal yang bisa meningkatkan keimanan kita. Misalnya dalam hadis di bawah, ketika Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi SAW, ketika beliau mengajak sahabatnya untuk ngaji, maka beliau tidak hayya nata'allam, ayo kita belajar, enggak. Tapi beliau mengatakan hayya ijlis bina nu'minu sa'atan, ayo kita duduk sejenak, kita ngecas iman. Ijlis bina nu'minu sa'atan, ayo kita duduk, kita nambah iman. Itu yang digunakan kalimatnya ketika ngajak orang-orang untuk apa? Untuk belajar agama. Atau dalam riwayat lain, hayya nu'minu sa'atan, ayo kita beriman sejenak, katanya. Bukan ayo kita belajar, tapi ayo kita beriman sejenak. Bermakna ketika kita belajar menambah ilmu, otomatis keimanan kita bertambah pada saat itu. Dan tentunya banyak hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya berkaitan dengan keutamaan-keutamaan dalam thalabul ilmi. Di antaranya ya ini, mampu menghadirkan sakinah, ketenangan dalam hati kita, dan mampu menambah keimanan. Makanya tidak heran ketika kita di majelis ilmu, saking sakinahnya, saking tenangnya, maka rentan untuk tidur. Karena sakinah enggak apa-apa, wajar gitu. Karena itu sakinah, ketenangan yang Allah berikan, dan itu jaminan dari Allah. Ketenangannya. Ketika kita baca Quran, sakinah turun, maka 2 ayat ngantuk tuh. Itu jaminan dari Allah. Jadi wajar, kita syukuri aja gitu. Nah,
Ini jadi karakter yang pertama itu kita membangun keimanan. Nah, salah satu caranya dengan menuntut ilmu. Yang kedua, bisa dilanjut. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat. Ya. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Amal soleh. Amal soleh itu kita tahu amal itu apa. Bahkan kita sering mungkin mudah-mudahan diterima amal solehnya, mudah-mudahan diterima amal soleh kita semua. Pertanyaannya, amal soleh itu apa? Dan di sini disebutkan rumusnya oleh ulama. Amal soleh itu ya amal disertai dengan ilmu yang sesuai dengan tuntunan. Maka itu yang dinamakan dengan amal soleh. Berarti ada amal yang tidak sesuai tuntunan? Ada. Apakah itu amal soleh? Tentu bukan. Ya, karena itu konsekuensinya. Nanti datang hadis yang menerangkan tentang itu. Nah, intinya amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan keilmuan, yang sesuai dengan ilmunya. Ketika amal disesuaikan dengan ilmu, maka akan lahirlah amal yang soleh atau amal yang soleh. Nah, tentunya ilmu itu ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat. Nah, jadi keimanan tadi yang kita buktikan dengan cara talabul ilmi, langsung kita apa? Langsung kita amalkan. Ilmu yang sudah kita dapat, langsung kita amalkan. Ya. Sehingga itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat, dan itulah yang dinamakan dengan amal soleh. Jadi saling beriringan antara ilmu dan amal, antara keimanan dan amal. Nah, itulah yang dinamakan dengan amal soleh. Nah, sehingga datang dari salah seorang ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap pekerjaan, setiap amal yang tidak didasari dengan ilmu, maka otomatis amalnya tertolak. La tuqbal, tidak diterima. Jadi bagus kita memelihara semangat untuk beramal, tapi jangan sampai kita menjadi orang yang merugi karena amal kita kosong. Maka sertailah amal kita dengan ilmu yang menjadi dasarnya, yang menjadi landasan kita untuk beramal. Nah, sehingga kita kenal dengan satu hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis yang sangat sahih. Barang siapa yang beramal yang tidak berdasarkan perintah kami, yang tidak berdasarkan tuntunan kami, keilmuan yang telah kami berikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalnya tertolak. Maka jangan sampai amal kita tertolak dikarenakan kurangnya kita dalam menambah keilmuan. Nah, ketika kita beramal sudah dengan ilmunya, maka tidak ada waktu lagi yang terbuang. Segala waktu, segala masa, segala kesempatan bisa kita jadikan sebagai momen yang bermanfaat. Kekosongan kita bisa isi dengan kemanfaatan. Ketika kita pergi bekerja, kita bisa isi dengan kemanfaatan yang bisa kita pertanggungjawabkan kelak. Nah, itu salah satunya di sini disebutkan dengan tajdidun niat. Dengan kita selalu memperbaharui niat kita. Entah ketika belajar sekalipun, ketika bekerja, ketika beramal segala sesuatu, maka kita perbaiki niat-niat kita. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Ilmu dan amal sesuai, maka melahirkan amal yang soleh. Kemudian berikutnya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, karakter yang ketiga yaitu hendaknya kita saling menasehati dalam kebenaran. Saling menasehati dalam kebenaran. Nah, maksudnya di sini ketika kita sudah mendapatkan ilmu dengan cara belajar, kemudian kita beramal dan berusaha mengamalkannya, maka jangan lupa untuk tawasaw, menasehati. Dengan makna lain, berdakwah, menyampaikan apa yang sudah kita pelajari. Jangan sampai kita tahu kebenaran tapi kita pelit, tidak mau berbagi, tidak mau berdakwah, tidak mau mengajak. Nah, itu banyak sekali konsekuensi yang Nabi sampaikan. Misalnya, katimul ilmi yal'anuhu kullu syai'in. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu, orang-orang yang tidak mau berbagi tentang keilmuan, tentang kebenaran, yal'anuhu kullu syai'in. Kelak dia akan dilaknat, akan dikutuk oleh segala sesuatu. Dan banyak lagi hadis-hadis ngeri tentang ini. Nah, jadi ketika kita sudah belajar, kita amalkan,
dan ketika kita berusaha mengamalkan hal tersebut ya, kita berusaha untuk menyampaikannya juga, minimal untuk keluarga kita, minimal untuk orang-orang terdekat kita. Dan itu merupakan satu hal yang kelak akan diminta pertanggungjawaban juga di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Kalau tidak diamalkan, maka siap-siap menerima konsekuensi yang telah Allah sediakan. Kemudian dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam Quran surat As-Saff, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida, atau walau karihal kafirun dalam ayat yang lain. Nah, di situ disebutkan dalam satu tafsir, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Bil huda, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan al-huda. Al-huda di sini dimaknai, ditafsirkan dengan ilmu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa dinil haq, dan dinil haq di situ sebagai amal soleh. Nah, jadi dari Al-Qur'an juga jelas saling keterkaitan antara ilmu dan amal. Nah, ketika ilmu dan amal sudah kita dapatkan, maka kita sampaikan tawassaw bil haq, sampaikan kebenarannya. Dan banyak juga ya anjuran-anjuran untuk kita mengamalkan dan mendakwahkan apa yang sudah kita dapatkan gitu ya. Jadi kita itu harus royal terhadap kebaikan, bukan terhadap keburukan. Ketika kita datang ngobrol-ngobrol, yang kita sampaikan kebaikan. Kalau kita lihat realitanya ya, misalnya ada di satu tempat ya, bukan di sini. Kita ngobrol-ngobrol, tahu gak? Mohon maaf ini bukan gosip misalnya. Bisa ya, atau banyak hal ya. Jangan sampai kita royal terhadap keburukan ya. Terhadap keburukan kita mudah sekali lisan keluar, tapi terhadap kebaikan kita pelit. Nah, kita ubah konsepnya. Jadi kita harus royal terhadap kebaikan. Ilmu apapun kita sampaikan, kebaikan apapun kita sampaikan. Nah, itulah karakter yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tidak akan merugi kelak. Saling menasihati dalam kebaikan, saling berdakwah tentang hal kebaikan. Dan di akhir watawassaw bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Tentunya tahapan-tahapan tadi dari mulai membentuk keimanan dengan cara thalabul ilmi tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti menemui satu fase ke fase lain, ada saja halangannya gitu ya. Ketika kita berusaha mengamalkan ilmu, kadang ada juga halangannya. Ketika kita mengajak orang berdakwah, tidak selalu diterima ya, tidak selalu diindahkan oleh orang lain. Maka kuncinya di terakhir ini, watawassaw bis sabr, saling menasihati tentang kesabaran. Kuncinya adalah bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar ini udah kuncinya, kunci segala sesuatu. Dan dalam membentuk karakter yang sukses, yang tidak akan rugi kelak, maka kita harus bersabar juga. Maka kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Nah, ini merupakan salah satu ungkapan yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, ungkapan-ungkapan orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik itu royal terhadap kemunkaran. Jadi mereka itu lebih suka menyebut-nyebut keburukan orang daripada menyebut-nyebut kebaikannya. Kalau kita kontekskan mungkin lebih suka menyebut keburukan tentang keilmuan. Maka ini ada penyesalannya yang mereka lontarkan di akhirat, dan kita tahu orang munafik letaknya di mana nanti di akhirat. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang rugi seperti orang munafik. Maksud. Nah, jadi ada 4 karakter tadi ya. Nah, 4 karakter tadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, kemudahan kepada kita untuk mengamalkan dan membentuk karakter tersebut serta hidayah, sehingga jalan kita selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu ya sebagai sedikit yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan yang sedikit ini, insyaallah. Barangkali ada tambahan, dipersilahkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada tambahan, insyaallah kita cukupkan saja untuk sesi pada pagi hari ini.
tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung akhir Ramadan ini, di hari-hari yang kita harapkan kita mendapat satu kemuliaan yang besar di bulan Ramadan ini. Allah berikan hidayatul irsyad wal bayan, Allah berikan petunjuk sehingga kita berada dalam jalur yang dibimbing oleh Allah. Dan kita berdoa juga, kita meminta kepada Allah agar diberikan taufik, yaitu kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan amal soleh, kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan ibadah, sehingga kita semua terjauh daripada orang-orang yang merugi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Tentunya kekhilafan datang dari kebodohan Al-Fakir sendiri dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.